Oke, kembali kita di podcast DKV SMK Negeri 1 Borneo. Kali ini tamu kita luar biasa. 2 siswa berprestasi yang pernah magang di MPM. Ya, mereka sudah berpengalaman dalam dunia animasi walaupun masih belum mahir, tetapi mereka bisa mau belajar dan menerapkannya di MPM. Siapakah dia? Inilah dia, Fardani dan Arfando. Selamat datang Fardani sama Arfando. Bagaimana kabarnya? Baik Pak, baik Pak. Baik ya, luar biasa ini. Bagaimana setelah magang 6 bulan di MPM? Kangen sekolah Pak. Kangen sekolah. Berarti ini tidak nyaman di dunia magang ini. Nyaman kok, nyaman. Oh, nyaman ya? Nyaman Ya. Dan ilmunya sudah diterapkan pada saat di MPM ya? Iya, sudah Pak. Oke, luar biasa nih. Kau bisa jelaskan dulu ya, MPM itu sebenarnya apa sih, perusahaan di bidang apa? Distributor sepeda motor Pak. Distributor sepeda motor ya? Oke. Nah, jadi Fardani ini sama Arfando ini sama-sama magang di MPM, tetapi di tempat yang berbeda. Kalau Fardani sendiri di MPM mana? Sidoarjo Pak. MPM Sidoarjo, kemudian Saya Arfando di MPM Simpang Surabaya. Surabaya. Nah, tapi mereka itu masing-masing di sana itu punya partnernya, dua orang begitu ya. Iya. Kalau Arfando sama Syama, kemudian untuk Fardani sama Dava ya. Di sana kalian itu apakah bidang pekerjaannya sama atau bagaimana? Bisa dijelaskan untuk Fardani di divisi apa? Kalau saya di divisi HRG dulunya, tapi karena perubahan dari pihak perusahaannya sekarang jadi HCGS. Oh gitu ya. Oke. Itu lebih ke perkembangan karyawan sih. Di perkembangan karyawan ya. Jadi saya ngikut bantuin ngurusin karyawan. Jadi dari data karyawan. Ya. Nah itu terus bahkan dulu sampai saya disuruh ngerapiin data Excel para sertifikasi guru SMK. Data sertifikasi guru SMK? Se-Jatim dan NTT. Maksudnya itu guru TSM? Guru yang TSM, se-Jawa Timur? Dan NTT. NTT ya? Oh itu MPM itu istilahnya per wilayah ya? Jawa Timur dan NTT. Loh kok bisa NTT? NTB sama ini? Kok beda jalur? Kurang tahu Pak, cuman tulisannya begitu. Oh gitu, ya. Oke, luar biasa ya. Nah, kalau Arfando sendiri, bidang pekerjaannya? Kalau saya di MPM Surabaya itu masuk ke divisi MCD, Marketing, Communication, dan Development. Marketing, Komunikasi dan Development. Bisa diceritakan seperti apa itu? Tapi pas saya di sana itu saya dapat project sama rekan saya, Syama itu satu, disuruh membuat video animasi untuk bahan pembelajaran ke dealer-dealer yang di bawah naungan MPM. Oke, luar biasa ya. Jadi tugas kalian fokus untuk membuat ini ya, video animasi yang tujuannya untuk mengedukasi ke dealer-dealer ya. Oke. Nah, berarti kalian fokus ya pekerjaan ke situ ya, hanya buat animasi saja begitu ya? Atau mungkin ada yang lain? Hanya itu saja. Kalau saya yang di Surabaya itu khusus buat animasi. Oh gitu. Nah, sedangkan kalau untuk Fardani ini beda sendiri ya. Multi talent Pak. Semua dikerjakan. Bisa dijelaskan untuk Fardani apa saja selain mungkin animasi, apalagi? Banyak sih Pak. Kadang membuat materi, terus desain grafis, terus mengoperasikan itu OBS, jadi operator gitu. Jadi panitia juga. Banyak sih Pak. Jadi panitia gitu ya? Iya. Oke. Nah, kira-kira pada saat kalian magang 6 bulan di sana itu, waktu awal-awal itu apakah kalian bisa langsung beradaptasi atau mungkin ada sesuatu kendala waktu awal-awal kalian magang di sana? Nervous atau seperti apa? Kalau saya sih awalnya diem Pak, malu gitu. Saya bingung mau komunikasi sama siapa gitu. Karena juga masih belum tahu, belum kenal dengan orang-orang yang di sana begitu ya. Untungnya orang sana asik-asik Pak. Jadi saya diajak keliling, diajak berkenalan dulu. Oke. Terus lama-kelamaan saya kan diajak ngobrol terus. Saya cuma jawab gitu, nggak berani buka obrolan. Oke. Terus lama-kelamaan udah terbiasa ya, sekarang aman sih. Dan karyawan di sana itu istilahnya kan macam-macam ya divisinya ya. Jadi kamu juga istilahnya komunikasi juga dengan divisi yang lain begitu ya? Iya, kalau mereka butuh bantuan desain atau apapun itu menghubunginya ke pembimbing saya terus diarahin ke saya. Oke, luar biasa. Nah,
Di MPM Sidoarjo itu karyawannya memang banyak sekali atau berapa itu kira-kira dalam banyak sekali karena itu pusat kan Pak. Pusat se-Jawa Timur dan NTT. Lah terus berarti kalau yang ini Surabaya? Cabang. Kalau Surabaya itu lebih ke cabang. Cabangnya ya. Berarti kantornya yang lebih besar itu yang di Sidoarjo ya? Ya karena pusat. Kira-kira berapa karyawan itu? Ada waktu itu kamu tahu? Kurang tahu sih Pak. Pokoknya ratusan lah. Ratusan yang banyak sekali ya. Dari apa-apa saja itu divisi-divisinya itu? Apakah kamu tahu? 11 kayak Pak, cuman kurang hafal sih. Yang saya tahu yang itu apa? HCGS, HC3, terus TSD, iya. MSC kamu MSD enggak sih? Iya. Terus IT, apalagi ya Pak? Udah sih itu kayak Nah, Pak, berarti kalau kamu sendiri bukan di IT ya, tapi bagian apa? Di HCGS. HCGS ya. Iya. Itu apa? Human Resource ya? Apa Ya, itu? Human Resource. Apa ya Pak kemarin? Lupa Pak, bentar Pak. Aku soalnya kan perubahan baru yang itu. Oh, karena Yang dulu RGA berubah ya. Kalau HCGS itu Human Resource dan General Service. Oh, Human Human Resource, Capital, ya. Human Capital and General Service. Human Capital. Iya. Oke. Jadi mengurusi karyawan dan pegawainya yang bekerja di situ ya. Oke, luar biasa. Dan biasanya kalau yang satu divisi itu biasanya apakah karyawannya itu masih muda-muda atau yang mungkin sudah tua juga begitu? Campur sih Pak. Campur ya. Iya. Tapi yo kalau kelihatan banyak yang muda sih kelihatannya. Dan biasanya mereka latar pendidikan mereka itu lebih ke ke teknika atau bagaimana mereka itu? Oh, jurusannya. Iya, jurusan mereka itu. Kalau di kantor belakang dulu itu Iya. kebanyakan ngambil ekonomi. Oh, ekonomi ya. Ya, matematika sama IT. Oh iya. Oke. Ya karena kan berurusan dengan ini ya. Ini ya bidang karyawan begitu ya. Nah, kalau Arpando sendiri tadi kan Fardani kan sudah mengatakan pada saat awal-awal kan masih canggung juga. Apakah Arpando juga seperti itu? Iya, karena kan kalau di tempatnya Denny yang di Sidoarjo mungkin lebih besar, lebih pusatnya kantornya gitu. Jadi orangnya juga bermacam-macam, apalagi divisinya juga kan masuknya ke HRGA kan tadi. Kalau di tempat saya kan lebih kerasa kantor banget gitu Pak. Soalnya kan Oh gitu. iya. Karena masuk divisi marketing. Oke, ya. Jadi isinya juga mungkin orang-orang Formal. iya, orang-orang sudah formal, orang-orang senior gitu. Sudah emang gimana ya? Soalnya emang kerja gitu. Jadi kayak Nggak ada guyonnya gitu. Kayak ya, mungkin serius ya, masih serius. bercanda, Oke. bercanda satu sama lain. Jadi tapi kan kesannya apalagi kalau saya anak magang juga mungkin perbedaan generasi juga kan, jadi betul. ya mungkin agak sulit berbaur. Mungkin kalau komunikasi dengan karyawan-karyawan yang lain itu ketika emang lagi makan siang atau bertemu di lift atau di gimana gitu Pak. Oke, ya. Nah di sana itu juga apakah yang magang itu apakah cuman kalian sendiri? Mungkin ada juga dari sekolah lain? Banyak sih Pak. Banyak ya? Banyak. Maksudnya dari perkuliahan juga ada. Oh, magang dari kuliah juga ada. Kalau SMK setauku nggak ada. Berarti kalian ya? Iya. Wow. Berarti istilahnya tetap komunikasi juga dengan anak magang yang ada kuliah juga? Iya. Oke. Terus kerjasama juga atau bagaimana? Pernah saya untuk itu membuat materi yang presentasi ke AHAS Jakarta. Nah itu saya kolaborasi 3 orang. Saya, Dava sama Mas Riki. Mas Riki dari universitas mana? Kurang tahu sih Pak, saya nggak tanya. Oh gitu ya, kuliah ya? Iya. Oke. Nah kemudian pada saat gimana kalian istilahnya kan contohnya kalau Arpando itu kan di sana itu kan suasana itu kan orangnya serba serius. Nah
Untuk Arfando sendiri akhirnya lama-kelamaan apakah bisa cair, bisa komunikasinya lancar dengan mereka? Mungkin kalau cair mengikuti karyawan yang seperti yang lain ya tetap kurang bisa juga Pak. Iya. Soalnya kan ya memang karena mungkin belum begitu kenal dan perbedaan generasi tadi sekalian namanya gimana pun mereka kan tetap bekerja gitu. Jadi mungkin lebih ke gak enak ya. Iya. Mungkin jadi akhirnya ya kita ikut suasana mereka saja. Misal mereka soalnya biasanya kan ada seperti ada yang bagi-bagi makanan gitu. Itu baru kerasa cair gitu. Soalnya yang dari tadinya kerja terus langsung free gitulah Pak gitu kesannya. Nah, itu biasanya kalau di Arfando itu biasanya yang satu divisi itu biasanya latar belakang pendidikan mereka itu apa saja? Apakah IT atau apa? Ekonomi juga? Kalau saya karena kan marketing soalnya kan? Iya, marketing kurang tahu Pak. Nggak ngerti ya? Iya. Oke. Nah, terus apakah mereka dari karyawan di situ mungkin yang jadi pembimbing kalian? Ada kan yang jelas kan ada pembimbing ya? Iya. Nah, itu misalnya sangat membantu kalian untuk membimbing kalian, mengarahkan kalian untuk dalam proyek kalian itu? Iya, sangat membantu. Kalau saya sangat membantu juga. Sangat membantu ya? Iya. Contohnya dalam bidang apa? PowerPoint sih kalau aku. Oh, ke PowerPoint ya? Iya. Oke. Karena di sini kan dulu nggak dibekali PowerPoint. Akhirnya kamu di sana juga diajari begitu ya? Iya, karena ada tugas menganimasikan PPT gitu, jadi akhirnya saya dijelasin, terus saya yang kreativitasnya saya pakai, cuman dijelasin ini untuk animasi, ini untuk gini. Oke. Nah, kemudian ini Arfando ini khusus untuk ini ya, pembuatan animasi ya. Bisa dijelaskan waktu itu kalian buat projectnya itu disuruh membuat misalnya kayak tutorial begitu ya? Gimana ya? Tutorial? Lebih ke e-learning Pak. E-learning ya? E-learning ya, video. Nah, jadi video animasi begitu ya. Kalian waktu itu menggunakan aplikasi apa? Buatnya software After Effects. After Effects ya. Berarti membuat, bisa dijelaskan seperti apa video animasinya itu? Ada karakternya kah? Ada komponen-komponen apa yang ditampilkan di situ? Jadi kita ngebuat itu terlebih dahulu, kayak karyawan-karyawan ahasnya itu kita buat sendiri, pakai shape karakternya gitu Pak. Oke. Karakternya gitu kan, ilustrasinya aja, terus dari kayak sepeda motor Hondanya, terus bengkel ahasnya kayak gitu. Lalu habis itu kan karena itu kita ngikutin skrip dari materinya kan, jadi animasinya juga itu kita gimana ya, seperti membayangkan alurnya seperti ini sesuai materi yang di buku itu. Iya. Berarti istilahnya ada panduan yang harus istilahnya kalian patuhi permintaannya buat animasi yang seperti ini gitu ya. Sudah jelas di situ ya. Ada ininya ya. Nah, pada saat kalian buatnya itu berarti murni untuk bikin aset-asetnya itu murni langsung di After Effects itu, atau mungkin juga untuk bikin asetnya itu menggunakan aplikasi seperti Corel atau AI? Langsung di After Effects, soalnya langsung di After Effects biar bisa sekalian di rigging, digerakin juga Pak. Oke. Nah, kemudian misalnya kan waktu itu kan kamu pasti kendala ya, karena waktu itu masih kurang dibekali pembuatan ini ya, animasinya, membuat karakter kemudian digerakkan seperti itu. Akhirnya kamu bagaimana belajar sendirinya seperti apa? Iya, saat itu kan karena sebelumnya kita dapat tugasnya itu kayak e-learning seperti PPT kan, tapi setelah itu kan kita diberitahu kayak membuat animasi aja gitu kan. Terus dari sebelum magang juga dibilang di situ pakai animasi gitu. Jadi karena belum tahu, kita cari-cari tutorial dulu di YouTube, dan sama itu akhirnya nemu seperti kayak bukan template, seperti skrip. Jadi itu skripnya itu bisa langsung memunculin karakter. Jadi karakternya nanti kita ubah-ubah sendiri seperti itu. Kita sesuaiin sama karyawan ahas seperti itu. Oke. Mempercepat ya. Iya. Mempercepat ya. Nah, kira-kira yang jelas membuat video animasi itu cukup
butuh waktu yang lama dan juga ini ya pikiran yang harus ini ya. Kira-kira pada saat kalian diberikan job itu, kalian bisa menyelesaikannya itu biasanya sampai berapa lama rata-rata? Kalau saya karena di situ itu kan kita diberi satu buku gitu. Iya. Buku itu ada tiga bab, 4 sampai 4 bab. Itu satu babnya itu ada sekitar 6 subbab ke bawah gitu. Jadi di setiap subbab itu juga masih ada beberapa, kayak misal di bab ini itu pengantaran sepeda motor dari main dealer ke konsumen. Itu jadi kita kayak pengecekan terus pengantaran menali ke dalam truk distribusi buat itu. Nah itu karena itu dibedakan per babnya, per subbabnya, itu jadi agak banyak dan itu cukup memakan waktu sih Pak. Karena kalaupun satu hari pun kan itu menggerakkan sendiri, jadi kayak kalaupun satu hari itu mungkin hanya dapat beberapa detik gitu, apalagi kita keterbatasan device juga. Itu kalian menggunakan laptop kalian sendiri atau mungkin ada fasilitas dari sana? Kalau ini nggak difasilitasi sih. Kalau saya dapat fasilitas laptop dari sana, cuman kelemahannya itu nggak bisa masukin aplikasi, nggak bisa masukin software. Cuman Canva tok sama Capcut yang ada. Akhirnya aku pakai laptopku sendiri softwarenya. Oh ya, dan mumpuni ya. Iya, kalau mau install itu harus izin ke IT dulu. Oh iya, nggak boleh sembarangan ya, nanti kan takutnya nanti kena virus atau bagaimana gitu ya. Oke. Terus di sana kalau Arvando ada komputer di sana ya? Enggak, kalau saya malah pakai laptop sendiri, saya dan rekan saya sama itu. Loh iya tak? Iya, pakai laptop sendiri Pak. Loh, emang di sana nggak ada softwarenya? Karena kesalahannya itu dia kan baru bilang ke saya itu pas kurang 1 bulan Pak. Iya. Kalau dia bilang dari awal mungkin bisa tak ajuin ke Mas Rino atau Mas Andri gitu, nanti bisa dikasih komputer. Oh gitu. Nah, karena di sana tuh kayak istilahnya nggak diurusin ya. Iya. Maksudnya dibiarin nggak dapat laptop ya, karena dulunya nggak dapat ya wes nggak dapat gitu. Soalnya dari kakak kelas yang sebelumnya juga nggak dapat kan, pas awal saya kesana diantar sama Bu Lintang. Bu Lintang itu ditanya juga kalau dari segi laptop apakah menyediakan gitu. Tapi katanya mungkin saya kurang paham juga. Karena mungkin pembicaraan internal juga, tapi katanya tidak dapat gitu. Jadi kita buat laptop sendiri gitu. Sebenarnya dapat Pak, kalau pengajuan lewat pengajuan. Kalau sebenarnya bisa diajukan karena katanya pembimbingku itu harusnya dapat semua sih anak magang. Karena udah disediain. Sebenarnya sudah disediakan ya. Cuman nggak ada pengajuan jadi ya nggak dapat. Oh, oke. Baik. Kasihannya itu nggak ada wifi ya. Iya, jadi kalau nggak ada internetnya, karena yang boleh nyambung internetnya itu khusus karyawan dan kayak laptop dari sana. Jadi kalau laptop pribadi nggak boleh nyambung internet. Iya. Berarti kalian selama ini menggunakan paketan sendiri begitu ya? Kuota. Oke. Kalau di aku ada. Ini ada. Ya, walaupun dibuat HP pun ada. Dibuat device-nya sendiri. Oh, khusus yang untuk Surabaya yang tidak ada wifi-nya gitu ya. Oke, luar biasa. Nah, kemudian kira-kira gimana respon dari dari MPM sendiri terkait kalian magang di sana? Mereka apakah puas kah atau mungkin ada sesuatu yang Alhamdulillah puas sih Pak, sampai ditawarin kerja di sana. Kerja di sana ya? Iya. Oke. Sama juga dengan Arvando juga? Kalau saya mungkin agak sedikit kurang gimana ya, kurang perfect lah. Karena ya kira-kira tadi banyaknya keterbatasan dan mungkin ada miskomunikasi juga kayak gitu. Oke. Bisa diceritakan seperti apa miskomunikasi dengan karyawan di sana? Mungkin dari segi awal-awal kita karena pembimbing, mungkin miskomunikasinya itu dari pembimbing saya itu kita berbeda dengan berbeda dengan hal yang pertama disuruh. Proyeknya sebenarnya kan disuruh buat e-learning. Tapi karena 1-2 bulan awal kita disuruh buat website.
Sedangkan kan itu bukan bidang bukan kalian. ranah saya. Betul, atau betul. coding? Buat website, buat ujian Coding berarti ya? Iya, makanya itu jadi saya cari solusinya itu saya buat platform. Oke. Buat apa? Cari platform gitu. Jadi kita buat videonya, lalu videonya kita taruh di platform itu. Soalnya mintanya itu awalnya minta video yang bisa dijawab. Video yang bisa dijawab dan di input nilainya. Ya. Jadi kan itu harus membuat website sendiri gitu, Pak. Oke. Mungkin apa? Jadi proyeknya tersebut jadi agak lama itu karena yang itu, dan pembimbing saya juga pindah ke Sidoarjo Pindah juga. ke Sidoarjo? Iya, pas Iya, akhir jadi bulan. pas gitu. satu bulan terakhir, iya. satu bulan terakhir itu pindah ke Sidoarjo. Iya. Yang harusnya itu kalau di saya itu udah finishing Iya. videonya. Jadi kayak seperti bingung mau apa, Iya, mau istilahnya- konfirmasi ke siapa Betul. gitu. Terus Akhirnya nilainya juga diambil alih Iya. sama pembimbing lain. Ya. Tapi karena pembimbing yang sebelumnya itu yang tahu materinya, jadi pembimbing yang baru ini itu mengevaluasi visualnya aja, Iya. visual animasinya saja gitu. Jadi nanti kita hubungkan orangnya menghubungkan video hasil kita ke pembimbing yang sebelumnya gitu. Nah, berarti istilahnya kalian malah disuruh buat web. Begitu. Iya. Dan istilahnya bukan itu bidangmu begitu ya. Iya. Terus akhirnya bagaimana caranya kamu istilahnya akhirnya bisa membuat Awalnya website? kan karena saya cari-cari platform itu karena Iya. gak bisa juga buat tidak sesuai kompetensi yang saya Iya. punya gitu kan. Jadi saya cari-cari platform yang sudah ada. Kan itu karena platform itu harus premium. Iya. Jadi ada pengajuan anggaran juga. Jadi karena mungkin kalau pengajuan anggaran seperti itu kan harus ke atasan juga. Mungkin jadi agak ribet, terus akhirnya saya konfirmasi lagi ke Pak Yahya itu dan pembimbing saya yang baru itu, jadi kita buat videonya aja. Karena yang meminta untuk membuat website itu pembimbing saya yang lama. Oke. Berarti istilahnya Advando ini yang awalnya magangnya itu membuat video animasi. Oh, website dulu Pak malah. Hah? Malah website dulu ya. Iya, Awalnya website awalnya- baru animasi. Awalnya sebenarnya kan saya baru datang ke sana satu hari pertama itu langsung diberikan project itu. Project itu sebenarnya awalnya disebutkan itu membuat e-learning, bahkan dulu awalnya cuma PPT. PPT, oke. Cuma PPT e-learning aja, tapi karena mungkin ingin video juga, Iya. jadi dibuat sekalian animasi gitu, Iya. Pak. Lalu entah jalan seterusnya kok 1 bulan 2 bulan itu kita malah disuruh buat websitenya sama pembimbing saya yang lama itu, yang sebelumnya itu. Jadi Oke. ya mungkin dari situ kayak agak tertahan juga, yang sebenarnya harusnya kita membuat animasinya, videonya itu, learningnya itu, jadi kita mencari platform buat websitenya. Baik. Nah, kira-kira kalau untuk Fardani ya, banyak sekali yang misalnya yang kamu yang kerjakan di sana ya. Kamu sebagai multiple mengoperasikan OBS lah, kemudian bikin PowerPoint presentasi begitu ya. Iya. Terus dan ada juga bikin animasi juga. Nah, bisa diceritakan buat animasi apa saja? Animasinya sama sih e-learning. Cuman E-learning juga. kalau ke saya itu lebih ke mintanya kayak anime gitu, cuman 2D. Oke, 2D. Emang Advando ada 3D juga? Enggak, Maksudnya 2 dimensi. ikonnya lebih bukan ke anime. Iya, Kan dia kalau karakter ini lucu-lucu gitu. karakternya Karakternya simple, kayak sederhana gitu. Oke. Kalau aku lebih ke kayak anime gitu karakternya. Anime. Anime. Iya. Iya. Dan kamu bisa bisa mengerjakan yang diminta dari sana. Iya, pakai 3 aplikasi saja. Apa saja? Di HP tapi. Capcut, Iya. Flipaclip sama oh enggak sih, satunya Corel Draw sih. Corel Draw Iya, ya. buat karakternya. Ya, kalau mungkin kalau pakai
di CorelDRAW kita bisa berkreasi sendiri yang membuat karakter yang lebih bagus begitu ya. Oke. Soalnya permintaannya kan anim gitu. Iya, anime. Iya, kayak seperti anime-anime di Jepang begitu ya? Iya, cuman 2D. Kalau anime-anime kan 3D. Loh, masa sekarang itu anime yang lebih ke 3D sekarang? Iya. Anime kan rata-rata 3D ya. Mungkin kayak 2 dimensi yang cuma ke depan ke belakang seperti itu. Kalau mungkin anime kan bisa berbalik arah seperti itu. Tapi kalau mungkin punyanya Handika kan cuma dilihat dari satu arah gitu toh. Oke. Berarti istilahnya tadi kan katanya menggunakan aplikasi Flip. Itu menganimasikannya berarti ya? Iya. Menggunakan HP begitu ya? Iya, terus saya combo sama Capcut sih. Biar lebih maksimal aja gitu. Oke. Berarti istilahnya kamu bikin karakter yang di CorelDRAW terus diimport ke HP terus dianimasikan begitu ya? Iya. Itu sistemnya gimana kamu bikin? Apakah terpisah? Ada kepalanya, terpisah, terus bikin ada matanya, kaki, terus disambungkan begitu ya? Terpisah. Kalau kaki enggak sih, soalnya mintanya kan cuma sampai sini. Oke, hanya wajah sama badannya. Tangan enggak? Tangan juga ya. Terpisah. Oke. Berarti tidak menggunakan After Effects? Tidak. Oh iya. After Effects aku lebih ke editing video. Oh iya, benar. Bikin animasi tulisannya dan efek-efek begitu ya? Iya, kalau itu buat event icon sih After Effects kan. Kalau awalnya nggak pernah sih, saya handle-nya pakai Capcut semua, editing video. Terus akhir-akhir ini katanya kan minta yang lebih keren gitu, jadi aku pakai After Effects. Oh iya, kayak bikin opening pada saat digabungkan pada saat live streaming gitu ya? Iya. Iya, oke. Itu opening untuk icon yang presentasi KHS. Oh iya, oke. Itu kan biasanya kan cuma durasi sedikit ya? Iya. Paling cuma 5 detik. Enggak 1 menitan, karena soalnya perkenalan per orang, per kelompok. Oh iya, jadi menampilkan foto-foto dari karyawan-karyawanya begitu ya? Oke. Yang lebih difokuskan ke After Effects Dava sih. Kalau aku cuma support kalau banyak gitu. Soalnya dia kan yang magang sampai akhir bulan ini. Jadi dia yang difokuskan. Kalau aku lebih ke bantu virtual background. Terus kadang kemarin dapat yang After Effects 2 video. Iya. Oke. Oh berarti Dava yang justru fokus ke After Effects ya? Iya, karena dia yang lebih lama magangnya, jadi harus dia yang lebih mahir. Oke. Luar biasa ya. Nah, berarti kamu sendiri punya respon sendiri dari tanggapan kamu Fardani? Kan katanya tadi dari pihak MPM menawarkan supaya kamu nanti kalau lulus sekolah kerja di sana. Apakah kamu responnya bagaimana? Ya awalnya itu saya terima aja sih, tapi saya bilang ke orang tua dulu gitu. Soalnya kan kerjanya saya ngambil di sales people digital, jadi kerja saya malam katanya. Oh gitu. Cuma bagian pemasaran produk. Jadi saya kuliah paginya, terus sore atau malam mungkin bisa kerja. Oke. Oh berarti ada punya rencana kuliah ini ya, dua-duanya ya? Mau kuliah di mana? ITS Pak. Jurusan apa? DKV. Oke, DKV. Ya. Tidak mau mengambilnya rekayasa teknologi multimedia yang di PENS. Kayak Kak Raksi. Iya. Enggak. Lebih wow lagi sih itu, Pak. Saya ngambil ke DKV aja sih. Oh, gitu. Kamu lebih tertarik ke desain ya? Iya, desainnya aja. Oke, dan kamu juga mungkin sudah konsultasi dengan siapa namanya? Pembimbing. Raksi itu Raksi. seperti apa kuliah di sana? Kamu tidak terlalu belum tanya-tanya sih saya. Kalau itu saya konsultasinya lebih ke magang dulu. Magang ya. Oke. Arvando sendiri mau kuliah di mana? Saya niatnya mau ke UT Pak, Universitas Terbuka. Oh gitu? Iya. Ambil jurusan apa? Rencana sih mau ke manajemen. Ini nih. Soalnya siswa kita lebih sering kayak istilahnya kayak seperti menghindar dari jurusannya ya gitu ya. Kenapa aku nggak fokus ke jurusan gitu? Ya karena mungkin ada cari relasi. Karena yang di UT yang mungkin yang membuat saya tertarik di UT ada mengambil manajemennya itu. Soalnya kan saya ada 1-2 hal yang mungkin nggak bisa saya buat kuliah
seperti biasa mungkin di UNESA atau di ITS gitu. Jadi saya ambil UT. Oke. Luar biasa ya. Berarti nanti rencana mau ambil universitas terbuka di Surabaya. Surabaya ya. Apakah mungkin sudah pernah ada mungkin kenalan kamu atau saudara yang sudah pernah kuliah di UT? Saya ada teman saya juga kakak kelas jadi jurusan TKJ itu juga ke manajemen UT. Oh gitu ya. Itu gimana? Apakah tesnya seperti di apa namanya SNBT biasanya seperti itu kan? Atau bagaimana sistem seleksinya? Mungkin kalau ada salah mungkin bisa dikoreksi ya. Yeah. Tapi setahu saya itu nggak seperti itu. Mungkin langsung kita daftar menemui langsung ke menemui kantor, gitu ya. Ke kantornya. Oke. Nah kalau untuk Fardani sendiri bagaimana persiapannya untuk karena kan di kafe ITS itu mungkin persaingan sangat ketat ya. Ketat Kira-kira sekali, gimana? Kamu mau ngambil yang SNBP atau SNBT? Saya ketik dua-duanya sih Pak. Oh gitu kan, yang pertama nanti lebih awal nanti kan SNBP. prestasi ya. Iya. Biasanya itu apa portofolionya apa sudah kamu siapkan? Insya Allah udah sih Pak. Sudah ya. Insya Allah. Oke, karena kan yang dilihat nanti kan hasil portofolio yang ini ya. Iya. Kamu sudah punya banyak ya, yang sudah kamu apa saja desain-desain apa Ya, saja yang mungkin kamu sudah? desain dari tipografi, Iya. terus fotografi, editing video, ya kayak poster-poster aja gitu sih Pak. Oke, ini mungkin melenceng dari magang ya. Ini hobi kalian. Nah, pada saat magang pasti kan melelahkan, menguras tenaga, menguras pikiran begitu ya. Nah, untuk melepas penat biasanya kalian gunakan hobi kalian apa? Kira-kira ini? Olahraga Pak. Olahraga apa? Futsal, handball, terus sepak bola. Di sana? Di sana lebih ke sepak bola sama futsal. Sepak bola sama futsal juga. Arpando sendiri? Kalau saya karena di sana cuma berdua sama Syama aja, jadi kayak paling kalau untuk hiburan di sana mungkin hanya keliling kota Surabaya Pak. Sering jalan-jalan keliling. Dan sama naik gunung. Wah, ya, naik gunung. Ini dia nih. Ini hiker ini. Oke, bisa diceritakan pengalamannya nih. Yang di sini yang paling sering naik hiking ini siapa nih? Sama-sama naik. Sama-sama. Oh, berarti selalu bareng ini. Kalau bareng belum pernah. Oh, belum pernah bareng, tapi sama-sama sering. Iya. Oke, kalau Fardani sudah berapa summit ini yang sudah? Lawu sama Mongkrang Pak. Lawu sama Mongkrang. Berarti 2 ya? Iya. Itu MDP yang lumayan tinggi itu ya? Berapa itu? Kalau Lawu 3.200 berapa? 3.265. 65. Wah, tinggi ya. Salah satu itu gunung ini ya, gunung tinggi ya. Iya. Sama yang Mongkrang itu berapa? 2.600-an. Oh, lebih rendah ya. Berarti kamu lebih awal mendaki Gunung Mongkrang ya? Oh gitu. enggak, Lawu dulu aku malah. Loh, kok yang lebih tinggi dulu? Iya. Soalnya kalau ke Mongkrang itu cuma pengen lihat view-nya aja sih, katanya bagus gitu. Sama kan ada tugu barunya itu di puncak. Oke. Pengen foto di situ. Nah, kalian itu cenderung TikTok atau TikTok kemah? TikTok ya. Enggak suka ngecamp sih. Ribet keterbatasan ribet ya, waktunya. karena kan pasti butuh waktu dan juga mungkin Butuh biaya tenaga dan yang lebih sebagainya. juga. Ya, kalau TikTok, bukannya TikTok itu biasanya butuh stamina yang sangat kuat, karena kan lari tapi ya. kan nggak butuh barang bawaan yang banyak. Iya. Oh, betul ya, benar. Kalau Oke. pakai carrier kan nanti capek Pak. Iya, benar. Oke. Terus siapa yang istilahnya yang mengenalkan kalian jadi TikTok gitu? Mungkin ada kenal yang mengajak. Kalau saya kenalnya tuh dari kakak saya. Kakak saya juga suka mendaki. Oh gitu. Kalau saya diajak sama Bagus Satrio sih. Bagus Satrio. Berarti Ya, Bagus langsung. Satrio yang lebih dulu. Iya sama Davin itu. Iya, sama yang Davin ngajak. sih. Langsung ke Lawu ngajaknya. Dan terus bisa kamu ya? Aman sih, malah yang mau kena hipo Bagus. Wow, iya. Padahal dia lebih duluan yang Iya. sering ini ya naik gunung gitu ya. Oke, nah apa namanya pada saat kalian kamu Lawu ya? Kalau Arpando apa? Kalau saya masih gunung-gunung kecil biasa Pak, kayak Apa? Gunung Buta, Gunung Kelut.
Gunung Penanggungan. Berarti berapa? Sudah 3? Ada lagi? Yes. 4 ya sih Pandan. Pandan. Itu MDPL-nya masih 2000 biasanya. Iya, 2000 1000 gitu. 2000 1000 ya. Oke. Nah, Fardani sudah langsung ambil yang 3000 MDPL. Itu gimana? Apa namanya triknya? Apakah ini ya? Landai Pak, landai. Enak ya? Jadi tidak menyeramkan ya? Aman Pak, landai. Serius? Ojo ngarang-ngarang lo ya. Nanti menjebak nanti di sana. Silakan untuk pemula datang ke Lawu. Serius nih. Berapa lama dari berangkat sampai puncak kembali ke 11 jam Pak. 11 jam. Karena disambi tidur juga sih di puncak. Oh, sambil tidur. Berapa jam di sana tidur? 2 jaman sih kayaknya. 2 jaman. Berarti berangkat malam toh jalannya? Iya. Malam ya, harus pakai lampu gitu ya. Berangkat jam berapa berarti? Jam 5 sore. Terus nyampe di sana itu jam 11-an kayaknya. Terus nunggu sampai jam 2 baru bisa naik. Nunggu sampai jam 2 malam. Misalnya nginap, istilahnya tidur sebentar istirahat di puncak. Di base camp. Di base camp. Base campnya belum di puncak. Ya, soalnya kan peraturannya naiknya untuk tektok kan jam 2 Pak. Jam 2 malam baru boleh naik. Oke. Itu istilahnya dari start itu ke base camp itu berapa jam berarti istilahnya? Oh, base camp jadi mulai jam 2 sampai balik lagi itu jam 5 Pak. 5 sore, 2 pagi. Enggak, maksudnya kan berangkat jam 5 sore ya dari start ya. Itu ke base camp. Oh, ke base campnya sampai jam 11. Sampai jam 11 ya? Iya. Itu di kaki gunung kan? 5 sore itu dari rumah, Pak. Iya, 5 sore itu 5 sore dari rumah. Oh, base camp itu kaki gunung. Iya. Di kaki gunung ya? Kaki gunungnya itu base camp. Oke. Baru jam 2 naik, terus turunnya tuh jam 5 sore lagi. Sampai base camp lagi. Ya, 4 sampai 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setengah hari misalnya ya? Iya. 11 jam. Ya pokoknya 11 jaman sih. Karena kebanyakan berhenti juga sih. Oke, yang jelas yang nggak bisa ini ya non-stop ya. Iya. Soalnya kan curam dah ada. Sangat menghabiskan energi itu Arif Pak. Dia berhenti terus sampai tertinggal dia. Yang paling depan awalnya saya sama Davin. Terus akhirnya karena aku kasihan lihat yang lain, aku akhirnya agak ke belakang gitu. Kalian rombongan berarti ya? Iya. Satu teman ya? Ada berapa orang Cuman berarti? 4 sih. Cuman pas pulangnya itu pecah rombongan karena Davin turun duluan, disusul Arif. Terus aku nungguin Bagus karena udah gak kuat ya. Dia kecapean di pos 4. Terus Arpando sendiri dengan biasanya sama teman siapa biasanya rombongan? Kalau saya sama Ronaldo kalau sama Ronaldo itu ke Gunung Kelut, ke Penanggungan itu sama Ronaldo. Oh, Ronaldo. Kalau yang ke Buta itu sama kakak saya. Oh, kakak. Iya. Oke, luar biasa ya. Pada saat kamu pengalaman naik gunung, Arpando gimana? Mungkin ada sesuatu yang pengalaman yang mungkin yang bisa menarik yang bisa kamu ceritakan? Pengalaman menarik mungkin capek Pak, capek ya. Iya. Tapi walaupun capek gimana pun kan pasti seru, dan kayak kalau udah sampai atas sudah nemu view yang bagus tuh kayak hilang capeknya. Iya, kayak langsung terobati gitu. Wow, keren ya. Pemandangannya sangat bagus ya. Dan biasanya momennya itu apakah cuacanya sangat mendukung, cerah, bahkan mungkin ada sampai pas hujan juga, becek? Enggak sih. Kalau cerah terus sih Pak. Cerah ya? Pas dari Lawu itu turunnya hujan. Pas nyampe pos 1. Iya. Kalau saya itu pas ke Gunung Buta itu, berangkat sampai puncak itu cerah, bener-bener cerah, bagus, cerah, bahkan dapat lautan awan juga. Jadi kita kayak di atas awan gitu. Wow, keren. Bagus. Tapi pas turunnya itu yang sama berarti hujan. Turunnya itu hujan. baru sampai pos 3, pos itu langsung hujan deras banget kan. Apalagi di situ ada ojeknya juga, ada jalan ojek. Jadi ada beberapa jalannya itu yang banjir gitu, kayak dibuat lewat air gitu. Jadi
benar-benar kehujanan yang harusnya nempuh waktunya itu mungkin sekitar 1 jaman itu bisa 2-3 jam gara-gara kena hujan itu. 2 jam sampai 3 jam gitu ya. Iya. Wow. Kemudian kalau untuk Fardani, yang membuat kamu tertarik awalnya itu mendaki gunung, kan ini baru-baru istilahnya ya kamu. Iya. Baru SMK ini ya. Iya. Itu apa yang membuat kamu tertarik mendaki? Sebenarnya udah ada planning pengen wishlist sih Pak, pengen naik gunung, cuman karena belum ada waktu aja gitu. Dan kebetulan sih pas Davin sama Bagus ngajak itu pas ada waktu luang. Pas liburan juga kan itu. Pas libur ya waktu itu. Libur magang. Nah, akhirnya aku terima aja deh. Aku kan juga pengen gitu daki. Akhirnya yuk lancar-lancar aja. Mungkin bisa spill kalau TikTok itu kan istilahnya lebih ini ya, lebih apa namanya, ringan ya biayanya ya dibandingkan kalau kemah ya. Kira-kira bisa di spill itu biaya kalau TikTok itu berapa? Kisaran berapa biasanya? 500-an Pak. 500-an? Iya. Tergantung gunungnya juga Pak. Soalnya di atas juga kan kadang kalau logistik kita habis, harganya kan lebih mahal di atas di puncak. Oh gitu. Berarti apa saja yang kalian siapkan biasanya? Mulai dari makan untuk apa? Logistik. Untuk logistik saya simpel-simpel deh Pak. Kadang sosis Kansler gitu, roti-rotian, sama air minum sama Isoplus aja sih. Oke. Nggak perlu pakai nasi-nasi gitu. Betul ya, ribet ya pasti ya. Apalagi yang kalau yang kemah itu harus semua apa namanya, butuh effort. Peralatan yang harus benar-benar lengkap ya. Jadi sekarang kita lebih ngetren, lebih cenderung ke TikTok ya, lebih simpel ya. Oke. Terus untuk kedepannya nih sudah punya pandangan mau gunung apa lagi nanti yang mau pengen ke Merbabu. Jawa Tengah ya? Iya. Oke, terus apa lagi? Perahu Jawa Tengah ya? Iya, Sambil. Arvando kan masih belum sampai yang 3000 DPL ya? Sebenarnya saya diajak ke Sindoro sama kakak saya, tapi berhubung kena magang kemarin, jadi saya nggak jadi berangkat ke Sindoro karena pas berangkat itu pas hari saya berangkat magang juga, jadi mungkin Sindoro jadi wishlist saya ke depan. Oke. Pengen ke Kelut sih Pak, kan bagus tuh view-nya. Kelut, yang kamu yang sudah pernah Kelut. Walaupun Kelut 1000 tapi view-nya bagus. View-nya bagus dan treknya bagaimana? Treknya sulit ya? Iya. Soalnya itu tangga-tanggaan Pak, iya kan? Ya hampir 90 derajat, jadi kita nggak mendaki, kita naik pakai tangga. Pakai kayak cuman lebih cepat ya treknya. Kayak panjat tebing gitu ya? Karena kan ini ya. Iya. Dan berbahaya itu pasti ya. Soalnya kan apalagi kalau gunung kecil seperti kayak gitu kan lebih mengerucut gitu, jadi view-nya bagus Pak, jadi pengen ke situ. Berarti kamu sampai ke puncak? Iya, sampai puncak Lembah Suro. Karena banyak ya puncaknya, banyak ya. Itu ada puncak lagi di atasnya itu, tapi harus pakai guide. Nggak boleh sembarangan ya. Harus pakai guide, harus pakai peralatan khususnya buat kayak webbing, tali-talian itu. Harus nyewa. Berapa sewanya? Itu ada kayak guide tournya itu, aku pernah lihat di TikTok itu cuma berapa ratus gitu, nggak sampai 500, nggak sampai 200 mungkin. Tergantung banyak orangnya, sama mungkin beda-beda orang kan, karena yang jadi guide juga bukan cuma satu orang gitu loh. Jadi akamsi sana yang menawarkan gitu Pak. Dan karena itu emang wajib juga, soalnya itu emang treknya susah untuk sampai ke puncak yang lebih atasnya lagi. Terus apakah kalian punya rencana ke gunung yang lebih seru lagi yang sekarang lagi ngetren? Rinjani? Wishlist akhir sih itu Pak. Akhir ya, karena uangnya, itu uangnya. Iya betul sih, butuh dana, betul ya, karena kan jauh ya, betul. Sama nyari izinnya sih yang kayaknya sulit kalau kerja di saya. Izin ke orang tua. Oh iya, karena jauh ya. Kalau mungkin yang masih daerah-daerah Jawa Timur, Jawa Tengah masih bisa. Ekstrim juga itu Pak. Jadi kayaknya nggak tega gitu. Akhir-akhir ini banyak itu juga kan. Korban. Kalau seperti Gunung Lawu yang tergolong tinggi ya 3000 mdpl itu masih tergolong tidak seberbahaya ini ya, Rinjani ya. Kalau menurut kamu gimana?
Kalau dibandingin Rinjani ya berbahaya Rinjani sih Pak. Cuman kalau setiap gunung kan tetap berbahaya gitu Pak. Iya. Harus hati-hati. Gunung rendah pun soalnya emang banyak jurang juga sih Pak. Apalagi di pos 4 itu bebatuan. Jadi kalau sampai terpelincir gitu ya wis masuk jurang. Oke. Dan tidak sampai terjadi ini ya kejadian sampai cedera pada saat mendaki gunung? enggak. Alhamdulillah aman Pak. Aman ya? Bagus sih Pak, yang kakinya kesleo. Kesleo? Iya. Terpleset batu? Terpleset jatuh Pak. Oh, mungkin apa pas dia kencang gitu gimana? Enggak, ya biasa Pak, turun ceduk-ceduk kan bebatuan gitu, terpleset. Seruk, langsung kesleo Pak. Kakinya. Makanya itu saya tungguin di pos 4. Itu biasanya yang di puncak itu suasana tanahnya itu ini ya kayak pasir begitu ya. Jadi kalau di sana enggak sih Pak, tetap tanah biasa ya. Ya, puncaknya Lawu. Oh gitu ya. Tidak kalau yang di Mongkrang itu pasir. Jadi pas aku turun dari puncaknya itu kepelincir Pak. Oke. Tapi seru Pak yang di Mongkrang itu. Seru turunnya bagus, seru. Dan naiknya juga seru sih. Iya. Kemudian pada saat mendaki kalian banyak ketemu dengan banyak kenalan di sana? Iya, banyak Pak. Saya juga ketemu pas saya di Kelut. Itu ketemu sama orang Bojonegoro, orang Dender. Itu jadi awalnya kita berdua aja, malam itu akhirnya kita dapat rombongan, jadi kita berlima. Oke, ikut. Saya juga kan cuma berangkat berdua yang ke Mongkrang sama Bagus itu. Oh, kok cuma berdua? Ya, nah di sana terus ketemu ada 2 cewek rombongan gitu. Itu pengen ngikut gitu, soalnya mereka kan cuma berdua, ngikut Bagus. Sebenarnya aku nggak enak sama acaraku, cuman Bagusnya ngasih ya udah. Bagus ACC ini, bagus ini. Kena semprot saya. Aduh. Oh jadi biasanya kalau kalau kita mendaki ke gunung itu biasanya ini ya, jadi tidak biasanya ini ya, kadang ramai kadang sepi begitu ya. Ramai terus sih Pak. Ramai terus ya. Iya. Jadi kita mendaki itu selalu ada pendaki lain gitu ya. Jadi bahkan kesel Pak pas waktu mau beli ngisi formulirnya itu loh. Kan untuk naiknya kan harus beli loket tiket. Oh iya betul. Nah itu kesel Pak antrinya. Dan setiap gunung itu selalu harus punya izin ini ya, surat sehat ya? Iya. Enggak. Kalau surat sehat tergantung. Biasanya cuma logistik sama P3K ya. Iya. Kalau surat sehat tergantung gunungnya. Soalnya tidak semua ya. Iya, tidak semua. Kalau gunung-gunung yang besar kayak mungkin Rinjani itu butuh. Iya, butuh surat sehat. Iya. Itu harus mengisi surat formulir terkait logistik yang dibawa begitu ya? Ya ada ketua penanggung jawabnya juga sih. Salah satu rombongannya. Jadi yang mastiin semua rombongannya sampai bawah. Iya betul ya. Kalau saya mungkin sering terjadi kasus mungkin ada yang sampai hilang bagaimana gitu ya. Kalau sampai ketuanya turun sendirian, dia bakalan kena sanksi Pak. Oh gitu. Iya, karena tidak kayak ditelantarin gitu anggotanya. Iya. Berarti ketua rombongan itu punya tanggung jawab ya? Iya, makanya kalau udah jadi ketua harus nungguin rombongannya. Iya. Jangan sampai sendiri-sendiri. Nanti dia ngambil KTP-nya atau KTA mungkin itu loh nggak akan bisa kalau rombongannya belum lengkap. Tahan. Iya. Berarti biasanya kalau rombongan itu biasanya ada batasan kan maksimal berapa orang? Enggak, ya minimal. Kalau minimal itu 2 orang, Pak. Kalau minimal 2 orang tektok rombongan. Tapi bisa juga kan sendiri kan? Sendiri bisa tapi gabung ya. Tapi disuruh gabung dengan rombongan lain. Nggak boleh sendiri. Nggak boleh sendiri pokoknya. Kecuali kalau emang mungkin udah kayak mungkin emang udah kayak terkenal emang sudah senior. Senior gitu mungkin diperbolehkan. Oke. Iya. Kayak Zulfikar. Tektok Rinjani ya. Nah, kira-kira siapa nih pendaki pendaki istilahnya idola kalian pasti punya ya? Zulfikar Pak. Itu Zulfikar. Iya.
Itu dia apa? Semua gunung di TikTok, Pak. Itu gimana ya, dia fisiknya itu kuat banget, Pak. Semua gunung itu di TikTok, bahkan Rinjani yang harusnya ngecamp berapa 3 hari harusnya. Itu dia bisa di TikTok. Ya di TikTok, Pak. Wow. Satu hari bisa satu malam. Dari berangkat sampai kembali bisa 1 hari. Iya. Wow. Terus 3 gunung. Iya, dia bahkan pernah tiga TikTok gunung. 3 gunung sekaligus 1 hari. 3 gunung. 3 gunung. Iya. Zulfikar ya. Dia ya istilahnya sudah sangat terkenal di dunia medsos ya. Di Rinjani loh dia TikTok ya, malah bisa bantuin pendaki lain yang kena hipo. Oke. Kayak apa namanya, dia mungkin sudah masuk tim rescue kalau pada saat di ini ya, di gunung begitu ya. Tapi karena dia mungkin udah level yang berbeda. Dia level yang berbeda karena dia kan TikTok, malah dia yang bantuin orang gitu. Betul. Berarti sama-sama ini ya, idolanya Zulfikar ya? Iya, kebanyakan emang itu sih, Pak. Zulfikar ya. Oke. Asli orang mana ya Zulfikar itu? Kurang tahu sih, Pak. Terus kalian pada saat mendaki pasti harus ada persiapan. Seperti apa persiapan kalian kalau mau mendaki? Aku sih cuma persiapan logistik sih, Pak. Enggak terlalu, yang penting sehat ya wes gitu tok sih, Pak. Jadi tidak ada olahraga kayak jogging dulu apa gitu. Kan kalau jogging udah tiap hari, Pak. Oh, karena sudah sering atletik. Oh, gitu. Jadi sudah sering olahraga Ya, juga. kalau sebelumnya emang belum pernah olahraga, paling minimal 2 hari sebelum naik itu harus jogging. Seenggaknya harus ngebiasain kaki buat jalan gitu. Iya. Oke. Terus saya sangat salut loh kalau pendaki ya. Saya pernah kan merasakan juga sedikit jadi pendaki itu ya. Ternyata sangat ini ya, menguras nafas ya. Makanya saya salut dengan pendaki yang sampai tinggi sampai 3000. Nah, kalian sendiri tuh gimana? Apakah kalian pasti pernah merasakan sampai di mana titik sampai ngos-ngosan sampai tidak sanggup lagi mendaki? Oh, kalau itu pas di laut sih, Pak. Saya kan kebetulan nggak fit, saya pilek di situ. Iya. Nah, pas naik itu nggak enak hidung saya jadinya, kayak pilek gitu. Jadi nafas terganggu. Pas naik saya ngos-ngosan sih. Cuman aman, kalau masih kuat sih aman. Karena aku bisa ngatur nafas pakai mulut sih. Luar biasa kamu bisa ini ya. Walaupun kurang fit tapi masih bisa ya. Kan soalnya itu gimana ya, nggak enak sama teman-teman mau cancel. Soalnya kan sudah awalnya udah sehat, planning terus pas mau berangkat itu malah aku pilek, Pak. Pulang dari Sidoarjo itu. Iya. Kalau Arvando sendiri? Kebetulan kalau saya tuh pas ke Buta, karena Buta kan cukup ekstrim. Nggak ekstrim sebenarnya, Pak. Perjalanannya jauh. Oh, jauh. Itu saya naik itu kan 2.900-an. Iya. Jadi naiknya itu butuh 8 jam juga. 8 jam ya? Naiknya. Oh, aku naik tok 8 jam. Itu soalnya juga pas lagi magang. Pas PKL itu, jadi kayak hari Jumat, Sabtu Minggu kan saya libur. Jadi itu Jumat malam saya berangkat gitu. Jadi kayak mungkin agak kurang fit juga itu, jadi kayak itu soalnya sebenarnya kalau Buta itu nggak ekstrim, landai, bener-bener landai, cuma itu kan jauh, per posnya aja itu 1,5 jam. Jadi Oke, begitulah pengalaman luar biasa dari teman-teman kita ya, luar biasa. Oke, waktunya kita istirahat. Sampai jumpa lagi di tamu-tamu yang luar biasa ya, pengalaman yang luar biasa. Oke, terima kasih Arvando sama Fardania untuk sharing pengalaman magang dan juga hobi dalam dunia hiking ya. Oke. Sampai jumpa di tema-tema selanjutnya. Sampai jumpa.